Aksi heroik personel Polres Gayo Lues Aceh pemirsa bangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di atas derasnya air sungai, di mana upaya ini dilakukan untuk menyeberangkan warga yang terisolir akibat akses jalan terputus diterjang banjir bandang dan tanah longsor. Inilah keberanian Bribka TM Syahputra berjuang keras membangun jembatan penyeberangan darurat dari Kawat Baja di Kecamatan Tripejaya, Aceh. Dengan bergelantungan pada tali Kawat Baja, Bribka Syahputra berusaha menjaga keseimbangan untuk memasang jembatan darurat bagi keselamatan warga. Namun ia sempat terjatuh ke sungai yang berarus deras. Beruntung ia berhasil berenang dan menyelamatkan diri ke tepi sungai. Personil Polres Gayo Lues, Bribka TM Syahputra membantu masyarakat membuat tali sling untuk menyeberangkan masyarakat yang sakit di 6 desa yang terselir. Pada saat melakukan penyeberangan, tali sling putus sehingga Bribka TM Syahputra hanyut. Alhamdulillah adanya masyarakat di lokasi membantu mengevakuasi sehingga yang bersangkutan selamat. Berkat tekad kuat dan perjuangan tak kenal lelah, akhirnya jembatan sementara dari Kawat Baja berhasil diselesaikan personel Polres Gayo Lues. Jembatan darurat menjadi penyelamat bagi warga yang terperangkap bencana. Dari Kabupaten Gayo Lues, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Laut kerahkan helikopter Panther untuk distribusi bantuan ke Lapan Lombu, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam misi kemanusiaan penanggulangan pasca bencana di Sumatera, helikopter HS-1305 melaksanakan dukungan angkutan udara untuk mengerahkan tenaga medis dan bantuan obat-obatan. Selain itu, dalam misi tersebut, TNI AL juga distribusikan bantuan logistik bagi warga di wilayah Tapanuli Tengah. TNI AL pastikan dukungan angkutan udara untuk tenaga medis dan obat-obatan akan terus dilakukan di wilayah yang sulit terjangkau melalui jalur darat. Empat jenazah korban banjir bandang Sumatera Barat pemirsa dimakamkan secara massal. Jenazah dimakamkan lantaran belum ada sampel DNA yang cocok antara antemortem dan postmortem. Mobil ambulans yang membawa 24 jenazah satu persatu tiba di areal pemakaman di kawasan Bungus, Teluk Kabung, Kota Padang, Sumatera Barat. 24 jenazah korban banjir bandang ini sebelumnya diberangkatkan dari Rumah Sakit Bayangkara Padang. Selanjutnya jenazah dimakamkan secara massal dengan nisan yang berbeda. Masing-masing nisan diberi tanda atau kode jenazah sesuai DNA-nya. Sehingga jika nantinya ditemukan DNA yang cocok, maka keluarga dapat mengetahui. Ya, karena mengingat kan ini jumlahnya kan 24 orang ya. Kemudian juga kita kalau menunggu ya itu nanti akan lebih tidak baik ya untuk si jenazah sendiri, begitu juga untuk kita kan nanti ada virusnya juga kan gitu. Karena sudah lama lebih dari 10 hari gitu. Apalagi ini berair ya. Sebelumnya, jenazah korban dilepas dari Rumah Sakit Bayangkara Padang bersama aparat pemerintahan setempat. Jenazah juga sempat disolatkan di Masjid Raya Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Luapan sungai Tukat Petel di Kecamatan Manggis, pemirsa, membuat 3 desa diterjang banjir. Selain hanyutkan ternak, banjir juga sapu kendaraan milik warga. Toyo Tukat menuju Tukat Petel niki sampun penuh niki semeton. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem menimbulkan banjir di sejumlah titik.
Bencana kali ini dipicu oleh luapan air dari Sungai Tukat Betel yang mengalir melalui 3 desa, yakni Desa Gegelang, Antiga, dan Antiga Kelot. Di pedalam mobilnya terjebak dah. Aduh. Anyut. Nah, ye, mobilnya nyin tuh. Aduh, mobilnya nyin nih. Akibatnya beberapa rumah penduduk terendam, beberapa kendaraan juga dilaporkan terendam banjir. Kemudian dampaknya ternak warga juga terpaksa harus diungsikan. Kemudian roda 2 dan roda 4 itu harus ada yang terendam. Bahkan ada satu mobil yang terparkir di pinggir jalan itu dibawa oleh aliran sungai. Petugas masih mendata jumlah korban dan kerugian akibat banjir yang terjadi. Dari Karangasem, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan warga Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues, Aceh, pemirsa berburu sembako ke Aceh Tenggara. Mereka harus berjuang dengan berjalan kaki, gendong bahan baku lewati bukit yang terjal dan ekstrim. Warga Manggul. Seperti inilah perjuangan sejumlah warga membawa kebutuhan pokok melintasi bukit yang terjal dan ekstrim menuju desa Rumah Bundar dan Marpunge. Kondisi jalan menuju Kabupaten Gayo Lues putus total, memaksa warga harus berjuang untuk mendapatkan sejumlah bahan makanan ke Aceh Tenggara. Desa Marpunge berada di Kecamatan Putri Betung, Gayo Lues, merupakan desa yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Aceh Tenggara dan hingga kini masih terisolir. Posisi kami di sana terisolasi. Terpaksa kami ngambil bahan makanan dari Aceh Tenggara. Ya. Kenapa ke Aceh Tenggara, Bang? Lebih dekat ke Aceh Tenggara, ke Gayo Lues jalannya putus total. Kebutuhan pokok di Kabupaten Gayo Lues seperti harga beras sudah mencapai Rp500.000 per sak dengan berat 15 kg. Selain beras, harga BBM juga melambung tinggi hingga mencapai Rp50.000 per liter. Dari Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi heroik seorang kepala desa Babah Krung di Pidijaya Aceh jadi sorotan publik. Kades bernama Ismail nekat terobos arus deras banjir bandang untuk menyelamatkan warganya yang terjebak. Kepala desa Babah Krung di Pidijaya Aceh nekat menerobos banjir bandang. Hal ini demi menyelamatkan nyawa warganya yang terjebak di tengah derasnya arus banjir yang melanda wilayah Kecamatan Bandar 2. Seakan tak kenal lelah, satu persatu warga yang terjebak banjir di dalam rumah ia evakuasi bermodalkan ban dalam bekas dan tali sebagai jalur pengaman. Masyarakat mengapresiasi aksi heroik sang kepala desa yang bergerak cepat dan benar-benar hadir di garis depan saat warganya membutuhkan pertolongan. Dari Pidijaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.